Halo Libra, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih ya sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini. Baik Libra, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 1 hingga tanggal 7 bulan April 2025. Seperti biasa, sebelum Mari memulai, wajib kamu pahami dulu ya bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Libra saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja kita mulai Libra. Energi dirimu dengan dirinya. Ada Seven of Pentacles reverse, kemudian di situ ada Nine of Swords ya. Kemudian di sana ada energi dari Five of Wands. Kemudian di sana ada energi dari Eight of Cups, dan berikutnya di situ ada energi dari Temperance ya. Oke, kemudian di sana ada energi dari Eight of Swords, kemudian di situ ada Ace of Wands reverse, kemudian di sana ada energi dari Page of Cup reverse, dan kemudian di situ ada energi dari Two of Cup ya. Jadi kalau melihat gini ya, kamu rasa-rasanya sudah mulai putus asa ya dalam hubungan kalian berdua ini. Jadi mungkin kamu sudah sempat berada dalam posisi mencoba untuk bertahan saja dulu gitu ya. Kamu memberikan waktu yang lebih lama lagi untuk bisa ya, dengan harapan untuk bisa melihat bahwa ketika bersama dengan dia, kenyamananmu bisa kamu dapatkan, ketenanganmu bisa kamu dapatkan, kebahagiaanmu bisa kamu rasakan. Nah, seperti itu ya. Nah, tetapi sudah sekian waktu kamu berikan kepada relationship ini, namun bisa saja di sana itu tuh kamu tidak melihat ada perubahan signifikannya gitu ya. Beberapa bahkan melihat bukan hanya stuck relationshipnya tetapi melorot gitu loh ya. Kok makin gak karu-karuan ini, kok makin bikin kamu gak nyaman, kok makin bikin kamu gak tenang, seperti itu ya. Kamu melihat bahwa dianya seperti orang yang tidak ada effortnya untuk merubah dirinya, walaupun mungkin ada beberapa hal yang sudah kamu sampaikan komplainnya kamu ke dia. Misalnya dia ini tuh orangnya terlalu cuek sama kamu. Jangan-jangan kamu di sini tuh pernah ngomong, Beb, Boyo jangan terlalu acuh abai sama aku gitu. Aku juga kan butuh perhatiannya kamu. Aku butuh di sini seorang kekasih gitu ya. Bukan hanya sebatas berstatus sebagai suamiku atau istriku, mungkin ini tambahannya kamu, tetapi aku ingin gitu ya. Kamu bukan hanya stuck di posisi itu, tapi ya Boyo sesekali kita bercanda mesra, jalan-jalan berdua, walaupun anak sudah berderet nih, walaupun anak udah selusin gitu ya, tapi kamu pengen ada romantic time-nya antara kamu dengan si pasanganmu gitu ya. Atau mungkin dia tipe orangnya itu tuh males misalnya gitu ya, males kerja, padahal dia ini tuh seorang suami yang mestinya bertanggung jawab untuk nge-backup urusan finansial. Atau dia istri, tapi ya kamu pulang kerja, masakan kemarin gitu ya. Rumah kok modelnya kayak kapal pecah, anak-anak ingusnya udah meler kan kemana-mana gitu ya. Jadi kamu komplain nih ke pasanganmu, aduh dudu kok kayak gini lah model kehidupan kita ini ya, misalnya kayak gitu ya. Itu contoh aja ya. Tetapi ya kok kayak si pasanganmu masuk kiri keluar kanan, atau belum lagi masuk ke kanan udah langsung dia patahkan gitu ya, bikin 1001 alasan ke kamunya. Nah, jadi kamu udah deh coba adaptasi, udahlah nggak masalah lah kamu tutup mata pada apa yang kamu rasa kacau dalam hubungan kalian. Tapi ya sampai mau berapa lama sih kamunya bisa bertahan kan gitu ya Libra. Mau sampai berapa lama kamu ini tuh betah untuk diselingkuhin misalnya. Ya jika perselingkuhan itu menjadi isu menurut kamu gitu ya. Sampai kapan sih kamunya itu tuh betah gitu ya ngelihat suami yang kerjanya main game saja ya, pasangan yang kerjanya main saja ya, minta-minta duitnya kamu aja, bisa juga seperti itu ya.
Atau barangkali kamu melihatlah ada beberapa kelemahan-kelemahannya si dia. Mau sampai kapan kamunya bertahan di situasi yang seperti itu? Nah, jadi itulah ya, akhirnya kamu kayak berani mengambil satu keputusan besar lah di sana ya. Walaupun di situ tuh bukan dengan hati yang riang gembira, kamu juga pasti sedih lah. Karena kamu di sini tuh Marilah berharap bahwa ya apa-apa yang kamu butuhkan sebagai kekasih, sebagai manusia, sebagai istri, sebagai suami, ya bisa didapat dari relationship ini. Cuman kamu juga di sini tuh nggak mau terlalu konyol gitu loh. Maksa-maksain keadaan, maksa-maksain si dia. Dan kamu juga bisa udah jatuh kepada stage pesimis gitu ya. Alah, dia juga ditunggu-tunggu, dia juga dinanti-nanti lah, buktinya udah sekian bulan, sudah sekian tahun mungkin ya beberapa. Enggak juga kok ada perubahannya dia. Nah, makanya di sini tuh kamu nggak bisa lagi tutup mata, tutup telinga melihat menghadapi si pasanganmu. Nah, di sini dengan berat hati, mari lihat kamu mulai ya. Kamu mulai rasa-rasanya di situ tuh lebih keras lagi ke si pasangannya kamu ini. Gitu ya. Lebih keras lagi kamunya ke dia gitu. Memang sih ada di sana itu tuh tarikan-tarikannya kamu, apa ini orang ditinggalin aja gitu ya, udah mulai ada di sana, terutama bagi kalian yang hubungannya sudah lama banget nih gitu ya, atau ya masih seumuran jagung gitu ceritanya ini tuh hubungan PDKT misalnya gitu ya. Jadi kamu kok kayaknya udah ndak mau terlalu wasting time lagi, hanya menambahkan batas toleransinya kamu kepada si dia gitu ya. Jadi ya dengan berat hati kamu bisa di situ tuh agak lebih keras bersikap ke si seseorang ini. Kamu diemin dia misalnya gitu ya. Atau barangkali kamu menolak apa yang dia inginkan dari kamu ya. Yang selama ini kamu mungkin berbaik hati ngasih ini ngasih itu gitu ya, ngasih perhatian minimal, bukan dalam bentuk melulu harus di sana itu materi gitu ya. Kamu udah mulai berani nolak, bilang tidak gitu ya. Atau di sana itu tuh kamu mulai nunjukin kalau kamu sedih ya. Selama ini kamu bisa aja nangis di pojokan gitu ya, jangan sampai dia tahu gitu. Nah, nanti di rentang 1 hingga rentang 7, kamunya udah kalau mau nangis ya kamu nangis di hadapannya dia misalnya. Yang seperti itu ya. Beberapa di sini bisa aja kamu ngeblokir dia saking gedeknya kamu gitu ya, saking gedeknya, karena juga di situ tuh ada rasa sedih yang sudah teramat sangat gitu ya. Jadi kamunya itu tuh ngeblokir dia di sana. Atau barangkali kamunya agak marah-marah gitu ya, kamu juga ikut-ikutan bisa di sana ya. Kamu mirroring si pasangannya kamu ini. Harapannya kamu dengan kamu bersikap lebih tegas, lebih keras seperti ini, dianya jadi ngeh. Dielus-elus, bebek, kamu jangan kayak gitu ya. Kok rasa-rasanya dia nggak paham menurutmu. Maka tak, gitu ya. Kamu agak tepokkan dia sedikit gitu ya, supaya dia jadi ngeh. Di sana. Kalau mari lihat ya. Atau ya tadi sudah mulai juga sembari kamu kerasin dianya gitu ya, sembari kamu mulai mikir-mikir, ini orang ditinggalin aja nggak ya, ini orang aku ganti aja nggak ya gitu di sana. Atau kamu udah mulai kepikiran, alah udah deh aku kayaknya baikan lebih bagus kayak buka diri kepada orang lain, seperti itu ya. Jadi kamu tidak mau terlalu mengunci dirimu, hanya beradaptasi saja, hanya mau untuk berkompromi aja gitu ya dengan si pasangannya kamu ini. Nah di sana beberapa sih ya kamu masih bisa ya ngelihat ada sebenarnya sisi-sisi baiknya dia. Isinya dia ini tuh bukan yang bikin kamu jengkel mulu gitu ya. Ada tetap, kamu juga bukan orang yang selalu hanya melihat kenegatifan dari si dia. Ada memang sisi positifnya dia yang kamu bisa tangkep gitu. Makanya di sana itu tuh andaikan pun kamu kayak kepikiran untuk ninggalin dia, tapi masih pula ada di sana itu tuh keraguan ya. Kayak masih ada, ya oke kamu udah putus asa gitu. Tapi pun kan untuk mau melangkah keluar dari relationship ini, mesti pula ada keberanian di sana kan gitu. Nah, keberaniannya kamu ini yang mari lihat belum kamu tumbuhkan dengan sebegitu baiknya untuk mengambil langkah besar ninggalin si dianya.
masih ada ragu-ragu gitu ya di sana. Sebab karena masih teringat-ingat, waduh dia dulu baik kok. Oh ya sih, dia pemalas tapi dia nggak pernah bentak aku misalnya kayak gitu ya. Oh ya dia masih mau kok bantuin aku untuk hal ini, hal itu gitu. Iya sih dia jarang nelfon aku, tapi sekalinya dia nelfon, kok caranya dia ngomong ya mesra, misalnya begitu. Iya sih ketemunya itu tuh 1 kali 1 tahun. Tapi dalam pertemuan itu dia bawa aku jalan-jalan, begini begitu, di sana ya. Jadi kalau mari tangkep, itu yang bikin kamunya agak maju mundur, setidaknya dalam pikiran ya. Nah di sana, setidaknya dalam pikirannya kamu ingin lepasin dia, ingin pamit saja dari dia gitu ya. Tapi begitu teringat lagi sisi sweetnya dia ke kamu, alah ini nih yang bikin kamu jadinya belum mau pergi, bener-beneran belum mau pergi gitu ya. Tapi ya tentu dari sikapnya kamu kepada dia tidak sama lagi, mari lihat seperti yang kemarin gitu ya. Sudah ada minimal, kalau kamu pun belum melangkah, tapi minimal sudah ada di sana itu tuh perubahan ya. Perubahan dari tingkah lakunya kamu, bagaimana caranya kamu nge-treat dia gitu ya, bagaimana caranya kamu bicara dengan dia, sudah ada di situ tuh perubahan, walaupun mungkin belum perubahan yang besar gitu ya, tapi yang jelasnya ada di sana gitu loh. Nah sementara energi pasangannya kamu ini nampaknya ini tuh orang yang kayak ini ya, agak berat ya memang relationship kalian ya. Bukan hanya kamu aja yang merasa tanda petik ya terbebani, dia pun mari lihat seperti itu loh. Jadi rasa-rasanya hubungan kalian ini tuh tidak mudah, walaupun tadi udah masuk ke status relationshipnya rumah tangga gitu ya, tapi ternyata di situ tuh sangat amat tidak mudah. Kayaknya kalian walaupun sudah suami istri, tapi secara komunikasi agak kurang oke ya. Agak-agak ada ini tuh, mari lihat gaya-gayanya kalian berdua, tertutup gitu loh. Jadi jadi ada saja itu tuh kemungkinan sering banget terjadi kesalahpahaman di sana ya. Bukan soal kayak gagal untuk mentoleransi di sini, tapi karena kesalahpahaman, salah asumsi gitu ya, karena komunikasi yang tidak baik tadi. Itu yang juga cukup bisa bikin hubungan kalian agaknya tidak nyaman ya untuk dijalani. Maka datang di sini tuh ceritanya kayak beban di sana. Ya, jadi kayak energinya masih kurang match. Apalagi kalau kalian ini tuh ceritanya masih di level pacaran ya, terutama yang PDKT atau pacaran masih awal-awal mula. Di situ. Ya, sebentar aja mari lihat kok kayaknya sudah seperti kehilangan gairah ya. Sudah kehilangan intimasinya, sudah kayak mulai lebih banyak pasifnya di sana. Tapi ini tuh pasif agresif ya modelnya. Diri nggak ngomong, diri nggak ngelakuin sesuatu, diri tertutup, tapi kayak berharap supaya si pasangan bisa ngeh tanpa harus disampaikan. Nah, itu juga bisa nih gambaran hubungan kalian. Jadi andaikan kamu ngerasa bahwa kamu udah ngomong seperti apa yang kamu inginkan, tapi jangan-jangan caranya kamu ngomong itu ya, skill komunikasinya kamu mungkin agaknya kurang bagus ya. Jadi dia bisa-bisa nggak paham, nggak mengerti maksudnya kamu itu tuh apa. Jangan-jangan kamu terlalu banyak basi. Wajar ya kalau kita orang Asia, terutama orang Indonesia, muter dulu kemana-mana. Padahal poinnya adalah A, tapi diputarkan dulu ke B, ke C, ke D, baru ke A. Atau jangan-jangan pun A-nya nggak disampaikan. Berharap jika sudah melintir ke B, ke C, ke D, dianya paham bahwa maksud dan tujuannya adalah A. Yo, kacau.
Ya kacau gitu ya. Nah, kalau kamu komplain bahwa pasanganmu rasa-rasanya kok dia masih kurang ininya, kurang itunya, ini, dia pun seperti dia itu tuh juga seperti itu ke kamu. Dan kayaknya kalau menurut dia tidak ada lagi yang bisa kamu komplain ya tentang dirinya. Sebab kalau dia merasa dia sudah all in dalam hubungan kalian, dia sudah memberikan yang terbaik yang bisa dia berikan kepadamu. Seperti itu. Ya. Jadi unek-unek besarnya kalian memang lagi nampak di sini ya. Lagi kelihatan. Mari lihat, nampaknya juga belum masuk tanggal 1 April pun udah mulai gitu ya memperlihatkan suasana hubungan ini kok makin nggak enak gitu ya di sana. Dan kalau kamu memilih agak keras ke pasanganmu, mari lihat si pasanganmu ini ya, dia itu tuh kok kayak nggak bisa diem. Jadi kalau kamu agak keras ke dia, dia pun agak keras juga nanti ke kamu. Di situ ya. Kalau kamu makin cuekin dia, dia pun makin cuekin kamu. Di sana. Jadi sepertinya ya, jika kamu masih ragu-ragu mau meninggalkan relationship ini, si pasanganmu, mari lihat di situ tuh keraguan-raguannya dia udah hampir nihil ya. Karena energinya dia ke kamu itu tuh makin lama makin jauh nih. Gitu. Ya. Ini orang tadinya bukan tidak ingin ya bikin kamu bahagia, bikin kamu senang, bikin kamu itu tuh merasa yakin bahwa kamu adalah orang yang dicintai. Ya, bukannya dia tidak punya keinginan itu, bahkan kalau menurut dia sudah lakukan. Dia udah lakukan, bilang sama nunjukin bahwa dia sayang sama kamu, dia peduli sama kamu. Gitu ya. Hampir-hampir kalau menurut dia nggak ada lagi sih yang nggak dia lakukan sebagai seorang pasangan yang baik. Tapi tentu ya ini menurut tolak ukurnya dia ya. Di sana. Dan ya ketika rasanya dia hanya ngelihat ya dirinya memberi saja, disitulah akhirnya dia yang kayak udah deh selesailah, memberinya mau sampai kapan. Seperti itu ya. Dan ini maaf ya Libra ya, maaf banget ya Libra. Memang kalau dilihat-lihat, kalau mari lihat-lihat ya di energinya kalian, bukannya kamu mari bilang tidak ber-effort ya ke hubungan ini. Tapi jika ditimbang effort siapa sih yang lebih berat? Jika dihitung effort siapa yang lebih banyak? Nampaknya dia ya. Nampaknya si seseorang ini, si pasangannya kamu ini. Lagi-lagi ya bukannya kamu nihil ya, enggak. Pasti ada lah yang kamu lakukan. Cuman dianya jauh lebih banyak. Gitu, dia berusaha untuk ngambil hati kamu, meyakinkan kamu. Gitu ya. Dan bahkan kalau dia merasa dia sudah men-trigger kamu ya. Dia udah men-trigger kamu supaya kamu ini tuh bisa menjadi partner yang lebih mantap gitu loh. Lebih mantap dengan hubungan kalian. Tapi kayaknya dia merasa dia sudah gagal gitu ya. Dia ngerasa dia udah gagal, dia udah kayak ngerasa stuck gitu ya. Udah kayak ngerasa mentok gitu, nggak tahu lagi mau harus bikin apa ke kamunya. Nah, makanya di sini tuh dia udah deh gitu ya. Nah, jika kalian kayak ngelihat bahwa energinya dia ke kamu kok seperti orang yang banyak kesel-keselnya ke kamu ya. Ya, karena itu tadi. Jadi rasanya kayak dua orang yang udah putus asa kalian berdua ya. Sama aja nih model kondisi dan keadaan kalian. Ya, menyayangkan jika hubungan ini tuh berakhir, tetapi juga kayak tidak optimis ya jika relationship ini tuh akan lebih membaik nanti ke depan sana. Di situ. Kalau energinya sih dia ngelihat sih harapannya dia udah deh kita selesai saja. Kita selesai saja. Begitu ya, kalau dia bisa ngomong sama kamu, mari lihat dia akan menawarkan proposal ya. Untuk mengakhiri saja relationship kalian. Atau di sini tuh
Jika ceritanya sudah rumah tangga kan agak repot ya kalau mau berpisah ya. Nah, jadi boleh-boleh oke, statusnya dibiarkan saja, tetap berstatus sebagai suami istri, namun semangat untuk menjadi suami istri, rasa-rasanya agak sulit nanti akan kamu lihat dari si pasangannya kamu ini. Gitu ya, Libra. Jadi akan lebih banyak mari lihat jika nggak pandai mengendalikan diri ya. Justru bisa agak lebih banyak di sana itu tuh tengkarnya kalian berdua. Hal-hal kecil aja pun bisa ditengkarkan. Nah gitu ya, atau kayak yang nyindir-nyindir. Atau yang lebih, mana lagi memang kan niatan kamu keras kan sama dia. Dia pun nanti ikutan keras, bayangin lah. Adu banteng lah kalian berdua kan gitu ya jatuhnya. Akhirnya apa? Ya suasana justru kayak nggak makin enak gitu. Nah, kalau kamu memang misal ya Libra, misal andaikan kamu masih punya keinginan untuk bersama dengan dia, jangan coba-coba kamunya itu tuh bilang-bilang pisah-pisah ya sama dia ya. Kadang-kadang kan kita mau gitu ya. Kalau bahasa Tapanulinya itu tuh ada dibilang si Panggaron gitu. Si Panggaron itu tuh apa ya bahasa Indonesianya ya? Mari juga apa ya? Kayak yang mancing-mancing gitu ya kali ya. Mari juga kurang ngerti bahasa Tapanuli, tapi mari tahu ada diksi itu ya. Nah jadi gitu. Nah kalau kamu jangan pancing-pancing si dianya dengan harapan bahwa dia akan takut kehilangan kamu, dia akan lebih berbuat baik ke kamu, dia akan kasihan lihat kamu. Jangan kamu pancing-pancing dengan omongan-omongan pisah gitu ya. Baru kamu ngomong, dia nanti yang sudah take action habis-habisan. Nah rugi kamu, rugi. Jangan kamu main blokir-blokir ke dianya gitu ya. Kalau memang masih ingin, masih ada secercah ya, seupil-upil gitu ya keinginan kamu bersama dengan seseorang ini, jangan main-main cuek-cuek bebek gitu ya, kayak tidak peduli gitu, seolah-olah kamu tidak peduli akan kehadirannya dia dalam hidupmu ya. Jangan kamu pakai acara lari-larian dari dia, jangan ya. Kalau kamu masih ingin, tapi kalau kamu nggak ingin, ya udah itu langkah yang paling cocok gitu. Tutup komunikasi, cuekin dia habis-habisan. Nanti dia yang akan memastikan bahwa hubungan ini akan berakhir. Nah seperti itu ya. Tapi kalau kamu masih punya harapan, seperti kata Mari tadi, soalnya Mari lihat ada masih keraguan-raguan mau meninggalkan relationship ini, maka jangan coba-coba menutup dirimu dari si dianya. Kalau pakai acara agak cemberut gitu ya, tapi masih merespon ya, merespon dia. Misalnya ketika kalian berjumpa, kamu nunjukin kamu nangis misalnya, atau kamu agak-agak tidak mood gitu misalnya. Nah itu tuh masih boleh lah gitu ya. Tapi kalau kamu itu tuh memblokir dia, bilang-bilang putus sama dia, bilang-bilang bercerai sama dia, maka dia yang akan mengeksekusi perceraian itu. Dia akan memudahkan akhirnya terjadi perpisahan itu ya. Di sana Libra. Jadi kalau mau lihat, menanamkan energi positif dalam hubungan ini nampaknya sudah tidak terjadi gitu ya, malah terpeleset yang kenegatifan ya bisa semakin banyak dalam hubungan kalian berdua. Oke, baik. Jadi dalam bacaan kita kali ini hadir energi dari Virgo, ada Gemini, Pisces, Scorpio, Cancer, Sagittarius, Leo, Aries. Berikut ada energi dari nggak ada ya, itu aja ya. Jadi hanya ada 3 energi ya, Gemini, terus energi dari water sign, dan ada energi dari fire sign ya. Oke, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan saat ini.
Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.